Justin Hubner yang saat ini membela Fortuna Sittard masih mengikuti program persiapan musim bersama klubnya. Hingga pertandingan pertama Indonesia melawan Kamboja, ia masih berada di Eropa dan belum mendapatkan izin untuk bergabung. Sebelumnya, PSSI melalui Badan Tim Nasional telah melakukan komunikasi intensif dengan Fortuna Sittard agar Hubner dapat memperkuat Indonesia di Piala AFF. Halo sahabat sepak bola, selamat datang kembali di Wahyu Channel. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk mendapatkan kabar terbaru seputar dunia sepak bola Asia Tenggara. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kita awali dengan kabar dari ajang Piala AFF 2026. Singapura berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen ini setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste dengan skor 2 gol tanpa balas. Pertandingan grup A yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Kalang pada Senin malam waktu Indonesia Barat itu menjadi bukti bahwa The Lions tampil semakin percaya diri dalam persaingan menuju babak berikutnya. Sejak pertandingan dimulai, Singapura langsung mengambil alih jalannya permainan. Mereka tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Timor Leste. Permainan cepat dari lini tengah membuat tuan rumah mampu mengontrol tempo pertandingan. Sementara Timor Leste dipaksa lebih banyak bertahan menghadapi serangan demi serangan. Meski terus ditekan, Timor Leste tidak menyerah begitu saja. Memasuki menit ke-15, mereka mulai menemukan ritme permainan. Umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki mulai diperagakan, dan beberapa kali mereka mencoba membangun serangan melalui sisi sayap. Pertandingan pun menjadi semakin menarik karena kedua tim sama-sama berusaha menampilkan permainan terbaiknya. Sorak-sorai pendukung Singapura sempat menggema pada menit ke-30 ketika Ilhan Fandi Ahmad berhasil menjebol gawang Timor Leste melalui sundulan. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Setelah berkonsultasi dengan hakim garis, wasit memutuskan menganulir gol tersebut karena Ilhan lebih dulu berada dalam posisi offside. Meski gol itu tidak disahkan, Singapura tidak kehilangan semangat. Mereka tetap sabar membangun serangan dan terus mencari celah di pertahanan lawan. Kesabaran tersebut akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Pada menit ke-41, Ilhan Fandi kembali menjadi pusat perhatian. Berawal dari umpan silang yang sangat matang dari sisi kiri lapangan, Ilhan berhasil melepaskan sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Kali ini tidak ada bendera offside yang terangkat, dan bola meluncur mulus ke dalam gawang Timor Leste. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Singapura. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama. Singapura memasuki ruang ganti dengan keunggulan tipis. Sementara Timor Leste masih memiliki kesempatan untuk bangkit pada babak kedua. Memasuki paruh kedua pertandingan, Singapura kembali tampil agresif. Mereka tidak ingin memberikan kesempatan kepada Timor Leste untuk mengembangkan permainan. Tekanan demi tekanan akhirnya kembali menghasilkan gol. Pada menit ke-56, Song Wei-yang sukses menggandakan keunggulan menjadi 2 gol tanpa balas. Gol tersebut lahir melalui penyelesaian akhir yang tenang setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Keunggulan 2 gol membuat para pemain Singapura semakin percaya diri dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Sementara itu Timor Leste terus berusaha mencari gol balasan. Mereka meningkatkan intensitas serangan dan mencoba memanfaatkan setiap peluang yang ada. Sayangnya lini pertahanan Singapura tampil sangat disiplin. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan 2-0 ini menjadi hasil yang sangat penting bagi Singapura. Tambahan 3 poin mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin, sekaligus menggeser pesaing-pesaing mereka dalam perebutan posisi teratas. Hasil ini juga semakin membuka peluang Singapura untuk melangkah ke fase berikutnya apabila mampu mempertahankan konsistensi pada pertandingan selanjutnya.
Beralih ke kabar dari Timnas Indonesia. Kemenangan telak 5-1 atas Kamboja ternyata tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian media Vietnam. Salah satu media olahraga Vietnam, The Tau 247, justru memberikan komentar yang cukup menarik. Mereka menyebut skuad Indonesia yang tampil di Piala AFF 2026 sebagai tim B. Menurut mereka, Indonesia tidak membawa seluruh kekuatan terbaik karena sejumlah pemain naturalisasi yang bermain di kompetisi Eropa tidak ikut serta dalam turnamen ini. Dalam laporannya, media tersebut mengakui bahwa meskipun hanya menyebut Indonesia sebagai tim lapis kedua, skuad Garuda tetap diperkuat oleh lebih dari 10 pemain naturalisasi yang memiliki kualitas tinggi. Mereka juga mulai menyoroti pertandingan besar antara Indonesia dan Vietnam yang akan berlangsung pada tanggal 3 Agustus mendatang. Pertandingan tersebut diprediksi akan menjadi salah satu laga paling dinantikan di fase grup. Bukan hanya karena rivalitas kedua negara yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga karena hasil pertandingan nanti dapat menentukan peta persaingan menuju babak berikutnya. The Tau 247 juga membandingkan skuad yang tampil di Piala AFF dengan kekuatan utama Indonesia yang biasa berlaga pada ajang internasional lainnya. Mereka menilai tim utama Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang saat ini berkarir di kompetisi Eropa, sehingga tidak dapat bergabung karena Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Namun di balik komentar tersebut, fakta di lapangan justru berbicara berbeda. Timnas Indonesia mampu tampil sangat dominan ketika menghadapi Kamboja. Salah satu bintang kemenangan adalah Mitchell Baker yang sukses mencetak hat-trick dan menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Pemain muda berusia 19 tahun itu langsung menunjukkan kualitasnya setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Juli 2026. Penampilannya membuktikan bahwa Indonesia memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Bahkan tanpa diperkuat seluruh pemain yang merumput di Eropa, Garuda tetap mampu tampil agresif, efektif, dan produktif. Selain Mitchell Baker, Indonesia juga diperkuat sejumlah pemain naturalisasi dan pemain keturunan lainnya yang memberikan keseimbangan di setiap lini. Hal inilah yang membuat media Vietnam tetap menganggap Indonesia sebagai lawan yang patut diwaspadai. Kini perhatian pecinta sepak bola Asia Tenggara mulai tertuju pada laga Indonesia melawan Vietnam. Apabila Garuda kembali mampu meraih kemenangan, maka sebutan tim B yang diberikan media Vietnam bisa saja berubah menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Di atas lapangan, yang menentukan bukanlah label, melainkan kualitas permainan selama 90 menit. Selanjutnya, kita beralih ke perkembangan terbaru mengenai salah satu pemain yang paling dinantikan kehadirannya di Timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa bek berusia 22 tahun tersebut belum bergabung bersama skuad Garuda di Piala AFF 2026. Menurut Erick Thohir, mendatangkan pemain yang sedang berkarir di Eropa memang bukan perkara mudah. Terlebih saat ini kompetisi di Eropa masih memasuki masa bursa transfer dan agenda pramusim, sehingga setiap klub memiliki kepentingan untuk mempertahankan pemain mereka. Justin Hubner yang saat ini membela Fortuna Sittard masih mengikuti program persiapan musim bersama klubnya. Hingga pertandingan pertama Indonesia melawan Kamboja, ia masih berada di Eropa dan belum mendapatkan izin untuk bergabung. Sebelumnya, PSSI melalui Badan Tim Nasional telah melakukan komunikasi intensif dengan Fortuna Sittard agar Hubner dapat memperkuat Indonesia di Piala AFF. Namun hingga saat ini, klub asal Belanda tersebut belum memberikan persetujuan. Alasan utamanya cukup jelas. Piala AFF 2026 bukan merupakan turnamen yang masuk dalam kalender resmi FIFA. Karena itu, klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya selama masih dibutuhkan dalam agenda pramusim. Bahkan, laporan dari media Belanda menyebutkan bahwa Justin Hubner justru berangkat ke Prancis bersama Fortuna Sittard untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus pertandingan uji coba menghadapi FC Metz. Di sisi lain, masa depan Hubner di level klub juga tengah menjadi perhatian. Muncul berbagai spekulasi yang menyebut dirinya diminati oleh salah satu klub Indonesia Super League. Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai masa depannya maupun kemungkinan bergabung dengan Timnas Indonesia di tengah berlangsungnya Piala AFF 2026. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih John Hartman.
Namun melihat performa Indonesia pada laga pembuka, skuad Garuda tetap menunjukkan bahwa mereka memiliki kedalaman pemain yang cukup baik untuk bersaing di turnamen ini. Menarik untuk menantikan bagaimana perjalanan Indonesia pada pertandingan-pertandingan berikutnya, termasuk duel panas menghadapi Vietnam yang diprediksi menjadi salah satu laga paling bergengsi di fase grup. Demikian rangkuman berita sepak bola hari ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan menemani aktivitas Anda. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di berita sepak bola berikutnya. Hanya di Wahyu Channel, tempatnya informasi sepak bola terbaru, terpercaya, dan selalu menarik untuk diikuti.